Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah gedung Terminal Manggarai yang tidak lagi difungsikan. Kemudian ada halte Transjakarta Manggarai dan layang LRT Jakarta Manggarai menuju ke stasiun LRT Jakarta Manggarai. Dari stasiun tersebut sedang dibuatkan konektivitas menggunakan skywalk ataupun jembatan penyeberangan orang ke arah halte Transjakarta Manggarai, kemudian bergabung dengan jembatan penyeberangan orang yang lama menuju ke stasiun KRL Manggarai. Nah, untuk terminal Manggarai sendiri seperti yang kita lihat sedang disiapkan ya untuk diubah fungsinya menjadi sebuah simpul ataupun titik temu dari berbagai macam moda transportasi agar dapat optimal, yaitu LRT Jakarta, kemudian KRL, kereta bandara, dan juga Transjakarta, serta ke depan diintegrasikan lagi dengan gedung komersial yang ada di sebelahnya seperti Pasaraya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Ini adalah konsep integrasi dari berbagai moda di kawasan Manggarai. Nah, untuk LRT Jakarta dengan KRL sendiri sebenarnya didesain awal stasiunnya berada di dekat pinggir Kali Ciliwung. Namun dalam perjalanan memang berubah ke arah barat, ke arah ujung Jalan Minangkabau. Dan untuk interkoneksi ataupun integrasi dengan moda transportasi lainnya itu menggunakan jembatan penyeberangan orang. Kemungkinan ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk perpindahan lokasi stasiun ini. Baik, langsung saja untuk Terminal Manggarai yang akan diubah fungsikan menjadi simpul TOD baru di kawasan Manggarai. Kita akan lihat bagaimana kondisi di bagian dalam dari terminal ini dan ada pekerjaan peningkatan level lantai ya. Kalau kita lihat di sini, tadinya area yang dinaikkan ini adalah jalur-jalur dari bis-bis yang beroperasi di dalam kota Jakarta dan berhenti di terminal Manggarai ini. Dahulu mungkin kita mengenal adanya Metro Mini Pasar Minggu Manggarai, kemudian ada Kopaja yang ke arah Blok M dan mungkin juga Kopaja lainnya. Lantai yang sudah dinaikkan di sini juga sudah dipasang keramik. Kemudian untuk interkoneksi ke bagian atas ya, akses menuju ke area gedung Terminal Manggarai ini ada eskalator. Kita akan lihat bagaimana struktur di dalam gedung ini dan digunakan untuk apa saat ini serta kedepannya nanti akan dioptimalkan ya. Nah, kedepannya ini belum ada desain khusus ataupun rencana-rencana ruangan-ruangan yang ada di sini akan dioptimalkan seperti apa. Sementara pemanfaatan mungkin ini bisa dianggap sebagai jembatan penyeberangan orang ataupun skybridge yang menghubungkan bangunan utama Terminal Manggarai ke arah pinggir atau juga ke arah jalur-jalur yang biasanya berhenti bis-bis dalam kota. Nah, di ujung itu tadi dipakai oleh Transjakarta untuk menuju ke halte sementara di pinggir Pasaraya atau juga di sisi jalan ke arah Saharjo. Ada dua ya, karena di sana adalah lokasi sementara untuk bis-bis Transjakarta beroperasi. Sampai nanti halte Transjakartanya dikembalikan fungsi seperti semula. Masuk ke area gedung, di sini ada ruangan terbuka. Sebenarnya tidak begitu lebar, namun ada fasilitas seperti wastafel ya, tempat mencuci tangan. Mungkin dulu juga ada kursi-kursi yang bisa dipergunakan untuk duduk-duduk bagi para penumpang yang akan menunggu bis atau yang baru datang menggunakan bis, beristirahat terlebih dahulu sebelum menuju ke jembatan penyeberangan orang ke arah KRL Manggarai misalnya. Nah, di depan sana itu adalah lift dan JPO yang menghubungkan Terminal Manggarai ini bangunannya dengan stasiun KRL Manggarai. Baik, nantinya kalau kita lihat desain konsep integrasi tadi, jembatan penyeberangan orang ataupun skywalk dari arah stasiun LRT Jakarta di sana berada di bawah pilar-pilar, itu akan terhubung ke area di dekat lift
di sini. Jadi langsung ya. Berarti nanti yang akan terhubung lagi dengan terminal Manggarai adalah JPO yang ada di dekat lift tersebut. Nah, area ini sebenarnya bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk misal area komersial ya, dan area fungsional lainnya. Di bagian kanan ini ada toilet dan juga ada musola. Sebenarnya agak terlalu banyak sekat-sekatnya ya. Mungkin nanti kalau bisa direvitalisasi, fungsi dari ruangan bisa dilebarkan, lalu ada fasilitas publik tambahan. Misal seperti itu kalau memang struktur bangunannya dirubah. Tapi kalau tidak, berarti mengoptimalkan yang sudah ada. Kemudian menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung terutama bagi para penumpang pada saat transit ya di kawasan ini. Tapi kalau misalnya LRT Jakarta Skywalk-nya langsung tersambung ke arah KRL, maka area ini mungkin hanya area transit untuk ke arah Pasaraya ya, Pasaraya atau juga pemanfaatan dari area yang tadi dinaikkan levelnya menjadi fungsi lainnya di kawasan Manggarai. Baik, progres pembangunan Skywalk ya untuk interkoneksi dari LRT Jakarta menuju ke terminal Manggarai tersebut masih berada di ujung di depan Rumah Sakit Agung. Belum diteruskan lagi, dan ini yang merupakan salah satu penyempurnaan fasilitas dari LRT Jakarta fase 1B agar memudahkan mobilitas masyarakat dari stasiun LRT ke halte Transjakarta, ke stasiun KRL Manggarai, dan juga ke kereta bandara, atau nanti kalau terminal Manggarai diintegrasikan dengan Pasaraya berarti ke area komersial yang ada dalam Pasaraya tanpa harus turun ke pinggir jalan. Dan pinggir jalannya sendiri yang kita lihat memang belum ada trotoar yang memadai dari halte Transjakarta ke stasiun LRT Jakarta. Ini adalah konsep TOD yang secara roadmap atau rencana besarannya ke depan mengubah Manggarai menjadi bangunan-bangunan super blok ya, dengan hunian-hunian vertikal, area-area komersial, dan mengelilingi kawasan transit yaitu stasiun Manggarai. Dan bisa kita lihat stasiun LRT Jakarta sebenarnya berada di bagian pinggir Kali Ciliwung ya. Itu desain awalnya yang saat ini berubah ke arah depan ataupun ujung Jalan Minangkabau. Itu juga sudah bergeser dari desain pertama yaitu ke arah Pasar Rumput. Dan kita akan ukur jarak dari stasiun KRL Manggarai sampai ke stasiun LRT menggunakan Google Map. Kita menyeberang ke depan Rumah Sakit Agung sebenarnya untuk kendaraan yang akan menuju ke arah Saharjo bisa menggunakan jalur di samping Rumah Sakit Agung ini dari arah Duku Atas. Dari harus putar balik ke arah Rumah Sakit Ibu dan Anak yang ada di Jalan Tambak ya, di bagian ujung. Terminal Manggarai itu dahulunya sangat ramai ya dengan berbagai macam jurusan bis di dalam kota Jakarta. Dan kawasan ini masih hidup dengan area komersial Pasaraya dan area-area komersial lainnya yang berada di sisi terminal Manggarai tersebut. Untuk pekerjaan Skywalk ini masih berlangsung hingga saat ini. Status terakhir progresnya adalah sudah dilakukan pengecoran sampai ke bagian depan Rumah Sakit Agung. Tinggal dilanjutkan ke arah halte Transjakarta Manggarai. Integrasinya dengan terminal Manggarai dan juga halte Transjakarta serta terusannya ke JPO existing kita belum tahu seperti apa dan kita tunggu bersama. Baik. Dari peta Google ya kita bisa lihat ini adalah lokasi dari terminal Manggarai persis di sebelah dari halte Transjakarta Manggarai, dan ini adalah Pasaraya. Kemudian ini adalah bangunan dari stasiun LRT Jakarta yang baru
di ujung Jalan Minangkabau yang bertemu dengan Jalan Sultan Agung, dan sudah tidak ada traffic light ataupun lampu merah di sisi bawah yang mengatur arus lalu lintas Duku Atas ke Saharjo dan sebaliknya, Saharjo ke Matraman dan sebaliknya. Baik, ini adalah stasiun KAI Manggarai yang ada KRL, kereta bandara, serta adanya kereta jarak jauh nanti. Ya, kita akan ukur jarak dari stasiun KRL Manggarai ini sampai ke stasiun LRT Jakarta. Nah, saat ini untuk KJJ masih dalam tahap perpanjangan jalur untuk manuver tracknya, baik ke arah utara dan juga double track ke arah timur, ke arah selatan mungkin ya lebih tepatnya. Dari pintu barat ya, stasiun KRL Manggarai, kita akan tarik tools ataupun alat yang kita bisa gunakan untuk mengukur jarak di sini. Nah, ini adalah akses pintu barat dari stasiun KRL Manggarai. Sebenarnya ini tadinya tidak ada ya di tahun-tahun 2013, 2014 ataupun sebelum tahun 2022. Nah, dengan adanya pintu barat ini memudahkan mobilitas masyarakat yang akan menuju ke arah halte Transjakarta Manggarai menggunakan JPO. Kalau tidak, itu harus ke pintu timur dan melewati kolong yang cukup kadang-kadang juga gelap di malam hari serta sepi. Baik, ini jaraknya kalau kita ukur sudah melewati JPO. Kemudian kalau skywalk-nya tersambung, maka sampai ke entrance dari stasiun LRT Jakarta Manggarai adalah 350 meter. Kurang lebih seperti itu dari depan akses di pintu barat stasiun Manggarai. Ya, ditambah lagi mungkin masuk ke dalam area stasiun ya, masuk ke gate sampai ke area peron, tentu ada pertambahan jarak. Tapi harusnya antar stasiun sekitar 350 meter saja. Oke, kita clear. Nah, kita akan lihat bagaimana kondisi dari terminal Manggarai dari waktu ke waktu. Ya, ini adalah pasaraya dan ini adalah terminal Manggarainya. Kita taruh orangnya di sini. Terminal bus Manggarai Jakarta Selatan. Ini adalah tahun 2018. Nah, di 2018 juga mungkin masih sepi, namun halte Transjakartanya masih belum direvitalisasi ya. Masih menggunakan halte yang lama, dan halte yang lama juga masih banyak digunakan di sepanjang Pemuda dan Pramuka. Ke arah pertigaan ujung Jalan Minangkabau lampu merah ya, dan Jalan Sultan Agung ini sudah ada pekerjaan dari tiang-tiang ataupun pilar-pilar layang LRT Jakarta. Nah, ini kondisi di 2018 masih ada kopaja berwarna hijau. Kalau tidak salah ini Blok M Manggarai. Kemudian ini Rumah Sakit Agungnya, dan ini adalah pertigaan yang cukup ramai ya dari waktu ke waktu, dari 2013, 2014 dan seterusnya. Bahkan juga sering terjadi kepadatan arus lalu lintas, apalagi pada saat pembangunan LRT Jakarta. Saat ini sudah berubah total. Ini adalah area di bawah stasiun yang baru yang kemarin mau diresmikan namun ditunda terlebih dahulu. Lalu ini adalah pasaraya. Di 2018 pasaraya ada Giant-nya. Dan ini adalah terminal bis Manggarai. Nah, masih dipergunakan oleh bis-bis Manggarai di sini S66 jurusan Manggarai Blok M, kemudian ada bis 3/4 ya. Ini semuanya bis 3/4, yaitu Pasar Minggu Manggarai Metro Mini. Jadi dari dulu sudah ada eskalator. Kemudian untuk naik ke eskalator itu ada anak tangga terlebih dahulu, biasanya untuk mengamankan eskalator terutama pada saat ada air ya, karena eskalator menggunakan listrik, jadi harus agak lebih tinggi levelnya dari jalan. Nah, ini adalah sambungan dari terminal Manggarai ke arah
pinggir di depan Pasaraya yang saat ini digunakan sebagai akses sementara ke halte Transjakarta berbentuk kotak menggunakan kontainer saja, baik di sisi samping terminal atau juga di sisi satu lagi di arah Saharjo. Jadi tapping kartunya ada di atas ya para penumpang. Ini adalah Metro Mini 62 Pasar Minggu Manggarai. Di tahun 2018 kita lihat pasarayanya masih aktif ya. Di sana ada jualan baju. Jadi masih ada aktivitas ekonomi. Kemudian 2020, 2022 sudah ditutup. Kita lihat ke 2000 mungkin 2013 ya, ini 2017. Jadi jalur-jalur ini dipakai oleh Metro Mini, kemudian juga Kopaja, ini jalur 3 Pasar Minggu Manggarai S62, kemudian jalur 2 nampaknya Blok M Manggarai S66. Dan arus kendaraan tadinya dari arah Tambak, dari arah Matraman dibelokkan langsung ke sini menuju Jalan Sultan Agung. Jadi tidak berbelok ke arah ujung Saharjo, ke arah ujung Jalan Minangkabau di depan Toba Dreams ya. Yang saat ini seperti itu. Nah, jalur ini dipakai untuk jalur searah saja menuju ke Jalan Tambak dari arah Minangkabau ya, arus lalu lintasnya, atau dari arah Duku Atas. Ini jalur 2 S66 Manggarai Blok M. Saat ini Kopaja dan Metro Mini sudah dilebur ke dalam Transjakarta, jadi Metro Trans, sama Kopaja mungkin juga jadi Metro Trans ya. Sama 62. Jadi terminal ini sudah ada dari sejak 2000, ini 2015 ya paling terakhir di image-nya Google. 2013 kita lihat bagaimana kondisinya, belum ada. Jadi bis Transjakartanya masih yang warna ungu. Warna abu-abu dengan tulisan TJ putih di belakangnya merah background. Dan area Terminal Manggarai ini adalah kantor polisi subsektor Pasar Rumput. Nah, ini masih lapang ya seperti ini, ada Bemo. Kemudian ini ada Kopajanya Bang Lamhot. Tapi belum ada jalur-jalur karena belum ada terminalnya, jadi masih bisa kemana-mana ya, mencar-mencar saja bisnya ataupun Metro Mini, Kopaja dan lainnya. Ini ada ojeknya. Di tahun 2015, tadi 2013 ya, kosong ya. 2015 sudah ada JPO penghubung antara Terminal Manggarai ke arah Stasiun Manggarai. Ternyata rapi ya di tahun 2013 di sini. Nah, ini adalah area masuk ke pintu barat Stasiun Manggarai saat ini yang tadinya berupa lokasi di mana ada rumah-rumah warga, hunian-hunian, dan itu masuk dalam revitalisasi ataupun roadmap TOD Manggarai, pembangunan Stasiun Manggarai tahap awal ya, tahap 1, tahap 2 sampai ada bangunan barunya. Kita akan lihat akses menuju ke pintu timur dari Stasiun Manggarai karena pada waktu itu belum ada pintu barat ya, jadi masyarakat pengguna KRL dari Terminal Manggarai akan melewati kawasan ini. Trotoarnya masih bisa dilewati walaupun sedikit dan ada tempat berjualan yang saat ini sudah tidak dapat dilewati sama sekali karena bangunannya sudah sampai ke bagian depan ya, apa yang diperjualbelikan juga sudah menutupi dari trotoar tersebut. Lanjut di samping Alfamart, ini ada banyak bangunan yang dibongkar pada tahun 2015 karena itu memang bagian dari pelebaran Stasiun Manggarai. Lalu yang saat ini juga ada pembuatan jalur manuver untuk kereta jarak jauh, jalur langsir, dan ini adalah Stasiun Manggarai tanpa bangunan barunya di tahun 2018. Sama saja kita lihat untuk angkutan-angkutan kota ya, kemudian kendaraan-kendaraan roda 2 banyak yang parkir di depan stasiun.
Bajanya masih ada yang warna oranye. Area di seberang di Jalan Manggarai Utara ini trotoarnya sudah lama terpakai untuk berdagang. Ini sudah hilang ya, dari bahkan 13 tahun yang lalu udah seperti ini. Kita juga lihat dari stasiun Manggarai, areanya juga seperti yang kita lihat sama di 2013 ini. Tidak begitu banyak berubah ya untuk kawasan ini yang di seberangnya, tetapi stasiun Manggarainya sudah berubah. Hal lain yang perlu sekali untuk dilakukan revitalisasi penataan kawasan transit oriented development Manggarai ya, mengubah kawasan Manggarai yang banyak hunian padatnya, merelokasi masyarakat ke hunian-hunian tersebut untuk mendapatkan penghidupan lebih layak dan menata kawasan-kawasan bekas hunian Bagi padat sahabat kami menjadi yang baru kawasan menemukan yang channel lebih ini, silakan efektif subscribe dan jadilah dan saksi tentu ruang sejarah terbuka hijau untuk bagi pembangunan Jakarta. Indonesia yang lebih baik.